Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik buat teman-teman. Tentang topik hari ini adalah 5 ide jualan makanan yang laku setiap hari setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang pengen punya ide, hari ini kita akan sampaikan 5 ide guys ya, tentang bagaimana sih Anda bisa membuat usaha makanan yang bisa laku setiap hari. Tapi yang paling penting juga, karena di channel ini kita mengajarkan tidak hanya soal lakunya, tapi juga bagaimana jangan sampai Anda jualan makanan terus ternyata tidak laku, lalu Anda ternyata Anda itu akhirnya torok gitu ya. Torok itu apa ya? Rugi gitu ya. Rugi karena makanannya nggak laku ya, akhirnya basi, Anda harus buang ya, sayang sekali. Jadi buat teman-teman saya kasihkan beberapa ide supaya teman-teman itu bisa mengerti kira-kira usaha apa yang bisa Anda jualan dan laku tiap hari, plus Anda nggak sampai rugi ya. Yang pertama guys, yang perlu Anda perhatikan ya, makanan yang bisa laku tiap hari. Sekarang nih ya, ini kalau pandangan subjektif dari saya, seorang di Sidarta ya, yang saya suka lihat, kebetulan saya juga ada bisnis makanan ini guys, jadi saya nggak hanya ngomong ya. Saya kebetulan ada bisnis makanan meskipun saya nggak spesialis untuk semua makanan ya, karena memang bisnis saya banyaknya di bisnis konsultan, ada beberapa bisnis yang memang saya investasikan gitu ya. Nah, menurut saya, untuk di food sekarang, yang perlu Anda pikirkan itu yang sekarang ya, adalah makanan-makanan yang makanan sehat. Ya, kenapa? Nah, mungkin Anda juga perlu perhatikan, meskipun sekarang ini perkembangan makanan sehat ini tidak terlalu yang fenomenal seperti Anda makan gorengan cepat sekali ya, tapi makanan sehat itu adalah salah satu faktor atau salah satu industri yang lagi bertumbuh, dan teman-teman mungkin perlu perhatikan juga, jarang juga pengusaha terjun ke makanan sehat ya. Apabila Anda bisa memperhatikan, ternyata ada segmentasi makanan sehat yang bisa Anda lakukan. Misal saja nih, Anda bekerja sama dengan misalnya gym ya, gym fitness gitu ya, fitness center gitu ya, atau tempat olahraga yoga mungkin gitu ya. Anda bisa menyediakan catering makanan sehat, mungkin saja kan ya, Anda bisa menyediakan catering makanan sehat. Nah, sistemnya gimana? Berarti ketika Anda memberikan brosur gitu ya kepada satu institusi tersebut gitu ya, Anda bisa memberikan menu dan mereka bisa pesan sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Jadi ketika Anda melakukan teknik seperti itu, bisa jadi Anda sebelum berjualan, Anda sudah mendapatkan pesanan daripada customer Anda ya. Ini salah satu hal yang perlu Anda pikirkan, karena sekarang juga mungkin kalau Anda lihat tren daripada, mohon maaf nih ya, kalau teman-teman tahu namanya vegan ya, vegetarian ya, sekarang banyak dari agama manapun ya, mungkin saya nggak sebut nama ya agamanya, tapi saya juga banyak teman-teman yang beragama lain pun, mereka sekarang mulai berpikir bagaimana mereka menjadi seorang vegetarian, atau mereka bisa makan makanan-makanan yang non hewani ya, makan sayur lah, makan pokoknya yang non hewani, yang tidak berbau daging. Jadi mereka sudah mulai berpikir ke sana. Tapi tidak mesti Anda berjualan makanan yang non daging. Bisa makanan sehat kan juga bisa yang dengan hewani dan non hewani dicampur ya. Intinya Anda menghitung komposisinya, Anda menghitung kadarnya supaya tidak terlalu lebih daripada kalorinya mungkin, atau gulanya mungkin, atau lemaknya. Anda bisa proporsional supaya orang-orang yang pengen sehat juga bisa mendapatkan makanan dari Anda ya. Itu yang pertama guys. Ide yang kedua apalagi? Ide yang kedua, misalnya Anda bisa bekerja sama dengan kantoran. Nah, ini juga hal yang penting ya. Sekarang misalnya Anda menjual makanan atau catering gitu ya, berupa catering kantoran, Anda juga mirip-mirip dengan makanan sehat tadi. Ya, minimal Anda bersama dengan siapa? Misalnya salah satu tempat yang bisa memberikan Anda order terhadap karyawan-karyawannya ya. Either itu 1 bulanan, 1 mingguan, atau tiap hari. Nah, Anda bisa mendapatkan order terlebih dulu daripada kantor tersebut. Jadi Anda nggak hanya buka mungkin tempat atau restoran, tapi Anda bisa langsung mendapatkan order daripada perusahaan-perusahaan tadi ya, atau daripada kantor-kantor tadi. Ini juga ide yang cukup menarik yang bisa Anda lakukan untuk membuat bagaimana Anda mendapatkan ide jualan makanan yang setiap hari bisa laku ya. Intinya bagaimana Anda bisa mendapatkan sales, Anda bisa mendapatkan penjualan daripada
orang-orang tadi. Sebelum Anda berjualan, Anda sudah mendapatkan pesanan dulu. Itu salah satu hal yang menarik. Ya, daripada Anda buka, Anda tidak tahu customer Anda nunggu customernya datang, itu salah satu hal yang menurut saya juga cukup banyak waste atau banyak kerugian yang Anda akan dapatkan. Ya, bukan berarti tidak boleh ya, tapi ini mungkin salah satu teknik saja untuk Anda bisa pikirkan. Ya, ketiga apalagi? Satu yang pertama adalah makan sehat ya, kedua makanan kantoran ya, catering kantoran. Ketiga apalagi guys? Mungkin Anda juga bisa pertimbangkan Anda buat cemilan kering. Ya, cemilan kering itu mungkin gini, kalau Anda bergerak di bidang industri makanan, salah satu faktor yang paling penting atau paling dipikirkan oleh orang pengusaha F&B adalah terkait dengan pembuangan atau makanan-makanan yang rusak. Ya, food waste namanya, food waste gitu ya. Jadi mereka tidak suka dengan namanya waste food yang terlalu besar. Ya, makanan rusak yang terlalu besar. Jadi kalau seandainya Anda bisa menciptakan makanan kering, ya, I don't know, macam-macam, misalnya makaroni kering, misalnya kue kering, misalnya, ya, atau apapun gitu ya, Anda siapkan misalnya keripik dan kering-kering, pokoknya semua kering, gitu ya, tempe kering dan kawan-kawan. Otomatis guys, Anda bisa menjaga produk Anda bisa lebih lama. Jadi kalau Anda punya produk yang lebih lama, Anda tidak perlu bingung terkait dengan kondisi makanan Anda yang rusak. Pokoknya makanan Anda jadi sudah keringan gitu ya, sudah dalam bentuk packaging yang kering. Anda tinggal fokus bagaimana Anda bisa memperbesar pasar Anda, bisa menjual makanan Anda dengan lebih kencang lagi. Jadi ini satu hal yang perlu Anda pikirkan, bagaimana Anda hanya fokus ke penjualan, produksinya tetap ada ya tapi bagaimana memperbesar pasar. Otomatis secara langsung nggak langsung penjualan akan terjadi setiap hari dan Anda akan bisa semakin besar. Ya, dan ini potensi scale up-nya besar guys ya. Buat teman-teman yang punya usaha itu dan lagi mau di scale up, silakan hubungi saya ya. Saya bisa bantu nanti ya supaya Anda scale up lebih besar ya. Keempat guys, apalagi frozen food guys ya. Kalau teman-teman lihat di tahun 2020 kita dapat wabah yang cukup mencengangkan ya. Ternyata industri ke depan terkait dengan F&B adalah salah satunya terkait dengan frozen food ya. Buat teman-teman yang jual ya, saya lihat dulu ya, orang kalau jualan, contoh simple thing ya, kita jualan, kalau teman-teman tahu namanya pastel ya, mungkin di kota-kota Jawa tahu namanya pastel, tapi di luar kota mungkin tidak tahu namanya pastel ya. Tapi some simple thing Anda boleh searching lah, pastel itu apa ya. Pastel saja guys, itu sekarang sudah ada yang frozen food ya, jadi di frozen dijual lagi ke resellernya jual lagi. Jadi sampai seperti itu guys ya, karena kondisinya sudah menjamurnya namanya frozen food. Dan frozen food sekarang macam-macam guys ya, siomay di frozen food kan ya, bahkan tahu isi di frozen food kan ya, bahkan lumpia di frozen food kan, macam-macam ya. Dan saya nggak tahu di tempat Anda apa yang bisa di frozen food kan ya, tapi minimal ketika Anda menjual makanan dalam bentuk frozen food, dalam bentuk frozen, Anda akan memperkecil kerugian yang terjadi kalau seandainya Anda jual makanan Anda dalam bentuk barang yang sudah masak dan ternyata nggak laku ya. Jadi Anda perlu perhatikan ketika Anda menjual frozen food, bisa jadi kondisinya frozen food ini bisa dijual dengan lebih kencang, dengan lebih cepat. Yang satu hal yang perlu Anda perhatikan ya. Yang terakhir guys, ini juga salah satu hal yang perlu Anda perhatikan, jualan dengan sistem PO, menjual makanan dengan sistem PO. Hampir sama dengan catering tadi, tapi makanan ini dijual dengan macam apa? Dengan kondisi kita buka satu PO ya, kita tahu PO mungkin teman-teman ya. PO ini istilahnya purchase order ya. Teman-teman boleh pesan dulu ya, makanan akan dibuat di beberapa hari ke depan, di busting dulu kepada teman-temannya atau database yang ada, lalu teman-teman silakan PO dulu. Saya mau buat makanan model ini, jarang-jarang saya buatnya. Misalnya Anda mau buat misalnya makanan merek A, makanan merek B gitu ya, makanan jenis A, jenis B, saya nggak tahu ya. Anda buat di dalam sistem PO Anda, lalu dari sana pesan, teman-teman Anda memesan atau relasi Anda memesan atau misalnya customer Anda memesan, baru Anda jual makanan tersebut, Anda buat dan Anda jual. Dan ini akan memperkecil potensi kerugian yang bisa timbul kalau seandainya Anda menjual makanan dengan sistem langsung. Ya, jadi semoga gambaran-gambaran ini bisa memberikan gambaran yang ide-ide yang cukup jelas kepada teman-teman, karena saya yakin dan percaya sekarang kita berjualan makanan tidak lagi bisa menggunakan sistem yang lama. Ya, kalau dulu kita bisa menjual dalam depot saja, ya sekarang makanan sudah beralih. Ya, kalau teman-teman lihat loh, sekarang makanan, stand-stand makanan juga bukan lagi semuanya di mall. Ya, mereka juga buka lagi standnya mungkin dalam bentuk yang outlet mandiri. Ya,
Mereka sekarang bukan lagi jualan yang dine-in, mereka jualannya take away. Jadi banyak macam sekarang yang dilakukan, dan teman-teman jangan sampai berjualan makanan atau berjualan bisnis Anda di makanan dengan cara yang lama terus. Anda harus mencoba berubah dengan cara yang baru. Ya, poin pentingnya di sana guys, video yang saya buat ya. Semoga cukup bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Bagi yang belum jelas, silakan komen di bawah. Ya, ataupun yang pengen DM langsung, atau tadi yang sempat ngomong mungkin mau di scale up perusahaannya atau bisnisnya, mau DM di Instagram silakan, karena kalau di YouTube kadang-kadang ketumpuk-tumpuk ya. Kalau mau yang dapat respon langsung di Instagram, biar saya bisa nanti respon langsung. Anda follow Instagram saya, nanti silakan di DM ya. Tapi kalau yang mau komen di YouTube juga boleh, nanti saya akan buatkan video-video mungkin terkait pertanyaan Anda, atau saya akan jawab reply komen di kolom komen ya. Sekian video ini, semoga teman-teman selalu sehat, happy, dan bahagia. Ya, sehat, happy, bahagia, sama sih. Sehat, diberkati, dan bahagia. Ya, bye-bye.